نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Parungminggu, yang sama-sama kita hormati Ketua Kajian, seluruh para tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru, para asatidz, Bapak-bapak RT yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini yang sangat banyak pada kita ini, Pak RW, seluruh hadirin dan para santri yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita memasuki halaman 14 seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hasan Ali. Hampir di tengah kalau tidak salah ya. Waruwiyah ya. Iya. An Ja'far. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiyah dan diriwayatkan. Dibaca ruwiyah karena di depannya ada an. Jadi ini mestinya ruwiyah. Waruwiyah dan diriwayatkan an Ja'farin, dari Ja'far As-Shadiq. Diriwayatkan dari Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini diklaim sebagai Imam Syiah yang ke-6 kata orang Syiah. Padahal Ja'far As-Shadiq ini adalah Sunni, ulama Sunni. Beliau adalah ya salah seorang dari ya cucu ya Husain ya. Jadi nama lengkapnya Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ini bukan imam Syiah yang ke-6. Jadi kalau yang mengatakan begitu salah. Itu klaim orang Syiah. Untuk melegitimasi ulama sehebat beliau ini bagian dari mereka. Beliau milik kita. Beliau ya lahir tahun 83 Hijriah dan wafat tahun 1148 Hijriah. Ini kadang-kadang klaim seperti ini yang salah. Buktinya apa? Syekh Nawawi mengutip pendapat beliau. Kalau beliau Syiah tidak akan dikutip oleh Syekh Nawawi. Ini ilmu. Karena Syekh Nawawi adalah pendekar ya Sunni di Indonesia. Waruwiyah an Ja'far As-Shadiqi annahu qala, bahwasanya ia berkata, kana awwalu man sajjada li Adama Jibril wa Mikail, summa Israfil, summa Azrail, summa malaikatul muqarrabun. Kana ada awalu yang pertama makhluk, bukan orang, sajada yang sujud li Adam kepada Nabi Adam, Jibril yang pertama Jibril. Jadi makhluk yang pertama kali sujud
kepada Adam. Sujud ini artinya takzim, memberikan penghormatan, karena Adam mengetahui nama-nama apa saja yang Allah ajarkan, sampai malaikat saja sujud. Ya, di dalam taklim ada paslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, pasal mengenai mengagungkan ilmu wa ahlihi, dan orang yang punya ilmu. Kalau Jibril aja hormat kepada Nabi Adam, gara-gara apa? Wa allama asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama apa saja yang ada pada saat itu dan nama yang akan datang. Jadi nama misalnya yang akan datang yang kita belum kenal, itu udah Allah ajarkan, dan Adam sudah tahu, termasuk mungkin smartphone ya, seluler, itu udah Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Dan apalagi nanti yang belum kita ketahui, Nabi Adam sudah Allah ajarkan. Makanya apa? Jibril sujud kepada Nabi Adam. Siapa lagi yang sujud? Wa Mikailu. Ya, dibaca Jibril karena dia dipakai dari kata sajjadah. Wa Mikailu baunya atop, makanya Mikailunya juga dalam keadaan ropa. Mengapa? Karena Jibril dalam keadaan ropa. Summa kemudian, summa juga huruf sambung. Ya, Israfil. Summa kemudian Azrail. Kalau kita baca Azrail, tapi yang betul Azrail dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh Syekh Nawawi dan ditulis oleh ulama-ulama lain. Summa malaikatul muqarrabun, baru kemudian diikuti oleh malaikat al-muqarrabun yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Amin. Nah ini sampai di situ titik. Wawunya waw atop, waw permulaan, waw ibtidah, salah saya. Waw ibtidah. Wawaroda, dan diinformasikan anna awwala man sajjada Jibril. Diinformasikan bahwa makhluk yang pertama kali sujud adalah Jibril. Ya, yang pertama kali sujud kepada Nabi Adam diinformasikan, waroda ini diinformasikan. Telah ada informasi, ya, gampangnya diinformasikan bahwa makhluk yang pertama kali sujud adalah Jibril. Wadalika, oleh karena itu, ya, juzia, ia diberikan penghormatan, penghargaan, bi annahu aminul wahyi, bahwa Jibril adalah aminul wahyi, ya, penyampai wahyu yang terpercaya. Artinya apa? Dipercaya untuk menyampaikan wahyu. Karena apa? Jibril adalah makhluk yang pertama kali sujud kepada Adam. Ini bentuknya bentuk juzia, ini bentuknya bentuk pasif. Asal katanya kalimatnya jaza, ya, jadi juzia. Kalau jaza lagi, jaza juga sama, ada yang membalaskan. Kalau jaza memberi balasan, memberi imbalan. Ya, ini ada. Jadi juzia, diberikan imbalan oleh Allah bi annahu aminul wahyi, bahwa Jibril adalah, ya, pemberi, ya, pembawa wahyu yang terpercaya. Untuk siapa? Li jami'il anbiya'i, buat semua para nabi. Ya, nah ini alasan mengapa Jibril yang selalu memberikan wahyu kepada para nabi, karena Jibril disebutkan sebagai makhluk yang pertama sujud kepada Nabi Adam. Wa an Abil Hasani An-Naqashi,
Saya tidak tahu ini siapa Abul Hasan An-Naqashi ini. Ya. Dari Abu Hasan An-Naqashi, awal man sajjada Israfil, makhluk yang pertama kali sujud kepada Nabi Adam adalah malaikat Israfil. Sajjada. Ya. Iya. Yang makulnya ini mahjub, yaitu Adam. Ya. Jadi makulnya ini Adam di atasnya. Jadi nggak disebut. Ya. Walidalika, oleh karena itu juzia, ia diberikan imbalan, ya, bitauliyatul lauhil mahfud, ya, diberikan imbalan untuk menguasai, ya, lauh mahfud, papan al mahfud yang terjaga. Jadi malaikat Israfil itu diberikan imbalan berupa apa? Ia dipercaya untuk menguasai tauliyah. Ini kekuasaan, maksudnya diberikan kekuasaan untuk menjaga, ya, lauh mahfud. Ini. Summa kemudian sajjada baqiul arba'ati. Baru kemudian malaikat yang lain yang 4 sujud alat tartibi, ya, secara berurutan. Ya, jadi enggak sekaligus. Ya mungkin urutannya ada tuh. Siapa sesudah Jibril, Israfil, ya Mikail, dan seterusnya. Mungkin Israfil. Wa innama, dan sesungguhnya lam yasjudu, mereka tidak sujud dab'atan, bareng-bareng. Jadi apa namanya? Ya gantian. Bal sajadu. Ya, kalau ini sajadu berarti ya, kalau begini ya. Bal sajadu, tapi mereka sujud wahidan ba'da wahidin, satu seorang ijharon, untuk menampakkan li syarafihim, kemuliaan mereka, ya, wa tartibi qadrihim, dan, ya, urutan qadrihim, derajat mereka. Li qadri ay darajat. Ya, berdasarkan urutan kemuliaan mereka atau derajat mereka. Ya. Summa kemudian, ya, sajadal malaikatu ba'da sujudihim. Lalu kemudian malaikat yang lain sujud ba'da sujudihim, sesudah sujudnya mereka yang tadi disebutkan. Mulai dari siapa tadi itu? Mulai dari Jibril, Israfil, Mikail, ya, seterusnya. Baru kemudian al-malaikatu, malaikat-malaikat yang lain baru sujud. Gitu. Wa qabla rab'ihim minhu, sebelum mereka menyelesaikan sujud mereka minhu kepada Nabi Adam. Jadi begini modelnya. Jadi sebelum malaikat yang 4 atau yang 5 ini menyelesaikan, mengangkat sujudnya, ropak itu, maksudnya menyelesaikan sujudnya, udah disusul sama yang lain. Jadi maksudnya begini, tidak ada masa di mana Nabi Adam tidak disujudi, tidak dihormati. Jadi pas malaikat ini belum selesai mengangkat sujudnya, udah disusul oleh malaikat yang lain. Maksudnya begitu. Jadi kata putus, kayak azan ini menurut penelitian 24 jam tidak putus. Saat ini di satu belahan dunia sedang ada azan. Padahal azan mungkin 5 menit.
Tapi belahan dunia yang lain ada azan lagi. Jadi menurut informasi 24 jam itu azan di seluruh belahan dunia tidak putus. Dan itu artinya apa? Selama 24 jam selain Allah, Nabi Muhammad disebut-sebut. Ya, luar biasa ya, Nabi Muhammad disebut-sebut selama 24 jam tidak putus. Dan lagi di akhir azannya. Amin. Ya, ini seperti itu. Ini jamaah yang mulia. Azan tidak terputus. Jadi apa? Ya, mereka tidak pernah tidak sujud kepada azan. Wa an ibni Abbasin kana as-sujudu yaumal jum'ati min waqti zawali ila al-asri. Nah, ini bicara kapan sujudnya. Kata Ibnu Abbas, sujud yang dilakukan oleh para malaikat yaumal Jum'ah, pada hari Jumat, min waqti zawal, sejak zawal. Apa zawal? Tergelincir ya, matahari tergelincir. Zawal ya, johor ya, atau zawal ketika matahari condong ya, ilal asri, sampai dengan waktu asar. Itu kata Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas si ulama udah ya, apa namanya, Abdullah bin Abbas namanya ini. Abbas sendiri adalah paman Nabi. Abbas anaknya Abdul Muthalib. Pak Abbas nama anaknya Abdul Muthalib, saudaranya bapaknya Nabi Abdullah. Berarti Abbas adalah paman Nabi, punya anak namanya Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Gitu. Itu zaman kapan? Sementara ya, ini sangat jauh kalau kita ukur dengan kondisi sekarang. Artinya apa? Sahabat-sahabat Nabi itu sudah berbicara tentang hal-hal yang sangat penting. Wa bi kalami Muhammadin. Ya, ada yang baca Az-Zarqani, ada yang baca Az-Zurqani. Ya, kita mau baca yang mana bebas saja ya. Ya, menurut pendapat Muhammad Az-Zarqani, ini pengarang kitab Syarah Mawahib Al-Laduniyah. Mungkin ada yang pernah dengar. Beliau ulama sebelum Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi kan 13 sampai 1897. Syekh Nawawi itu ya, pemberontakan petani Banten tahun 1888 menurut ya Kartogirjo itu disemangati oleh Syekh Nawawi Banten. Ya, nah petani dalam hal ini sebetulnya bukan petani biasa, tapi dia adalah, mereka adalah pengikut tarekat yang saat itu apa namanya ya, pemerintah kolonial Belanda kocar kacir di Banten dan kapok ya, tidak berani lagi apa namanya main-main dengan ulama Banten. Makanya Banten dikenal dengan kota 1.000 sejuta santri, 1.000 kiai. Banten dikenal dengan kota 1.000.000 santri, 1.000 kiai. Jadi banyakkan santri masih sama kiai. Nah, ini Bantennya. Nah, seperti itu. Ya, Muhammad Az-Zurqani ini wafat tahun 1710 Masehi. Belum lama berarti kalau kata kita, dibanding dengan Ibnu Abbas ya. Ini ulama kontemporer sudah diikuti oleh Syekh Nawawi. Apa kata Muhammad Az-Zurqani? Ana muddata sujudi kana khamsa mi'ati amin wa hiya qadru muddati buksi Adama alaihi salam fil jannati.
Ini apa? Bahwasanya ya lamanya sujud malaikat itu 500 tahun. Jadi lamanya sujud para malaikat kepada Nabi Adam 500 tahun. Ya, wahia qadru muddati muksi Adam alaihissalam. Itu adalah ukuran lamanya ya Nabi Adam berdiam diri di surga. Jadi kalau ditanya berapa lama Nabi Adam tinggal di surga, 500 tahun seukuran ya malaikat sujud. Jadi sujud malaikat kepada Nabi Adam itu seukuran Nabi Adam tinggal di surga selama 500 tahun. Ya makasa yang kusuk, ada yang baca maksan, ada yang baca muksan. Jadi bukan baca, memang masdar itu makasa yang kusuk, maksan, muksan. Jadi ini bisa dibaca muksi Adam, boleh dibaca maksi Adam. Makasa yang kusuk tinggal. Kalau kata kita apa ya? Kalau sini orang itu apa yang tertipu. Itikaf itu maksud berdiam diri. Nah, tapi berdiam dirinya di surga nih. Nabi Adam selama 500 tahun. Seperti itu. Luar biasa ini. Ya, sujud 500 tahun. Jadi selama Nabi Adam ada di surga, selama itu pula para malaikat sujud. Kalau kita kan tidak begitu. Ada orang punya ilmu nih, dihormatin misalnya. Guru kita hormatin ketika ngajar doang. Lulus sekolah, ya, ini bekas guru. Apalagi sekarang gurunya cuma punya sepeda doang, muridnya udah naik motor. Kayaknya udah beda. Pak, Bapak masih naik sepeda aja, Pak. Nah, gitu. Kadang-kadang gitu. Ya, ini Nabi Adam tetap dihormati. Dan selama tinggal di surga 500 tahun, malaikat selalu sujud kepada Nabi Adam. Ini menurut siapa? Muhammad Az-Zurqani, pengarang kitab Syarat Mawahib Al-Laduniyah, yang wafat tahun 1710 Masehi. Ya, ulama kontemporer. Summa ahadallahu ta'ala ala Adam alaihissalam al-mawasiq jam'u misakin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil ya perjanjian atau membuat perjanjian terhadap Nabi Adam. Ya, misak apa perjanjian? Uhud juga perjanjian. Ya. Allah kemudian mengambil perjanjian, membuat perjanjian wa Uhud jam'u ahdin, sama perjanjian juga ini. Ya. Tapi perjanjian yang Uhud ini bermakna wasiatin. Jadi apa artinya? Allah Subhanahu wa taala yang membuat mengadakan perjanjian dengan Nabi Adam dan mengadakan apa wasiat. Jadi Allah membuat nih wasiat nih. Ini perjanjiannya nih. Jadi Uhud itu maknanya apa? Wasiat. Perjanjian dan wasiat. Ya, kepada Nabi Adam. Nah, bahwa min adbit tafsir, ya kata apa Uhud ini adalah atopnya atop tafsir, atop yang menjelaskan. Kapan hina amara al malaikata lahu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat lahu kepada Adam, ai Adama, ya, bahwa kata ini muta'alliqun berhubungan bima ba'dahu dengan kata sesudahnya. Wahin dan hin muta'alliqun bi akhoja, berhubungan dengan akhoja. Untuk apa? Bisujud, sujud. Jadi
perjanjian ini, wasiat ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk sujud ketika malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Wa huwa muta'alliqun bi amal. Kata sujud muta'alliqun berhubungan dengan kata amal. Ya. Allah apa nih? Allah ya, ini dari kata wada'a yada, tapi kalau modelnya begini auda'a. Kalau wada'a yada meninggalkan, tinggal. Tapi kalau auda'a ya, auda'a yau af'ala yuqilu. Kan kalau af'ala yuqilu auda'a yudi. Gitu kan? Jadi ala yudi karena ada annya. Ala yudi untuk tidak meninggalkan. Ya. Kalau bahasa Arab memang membuat kita jadi cerdas. Ya. Agar siapa namanya Adamu, agar Adam tidak meninggalkan. Maksudnya la yadau, Adam tidak meletakkan, tidak meninggalkan, tidak meletakkan, tidak semena-mena. Ya, fahadza, maka kata ini tafsirun wa bayanun, tafsir dan penjelasan. Lil mawasiqi, untuk kata mawasiq, wal uhudi dan uhudi, untuk kata perjanjian dan kata wasiat. Apa yang tidak boleh Nabi Adam meninggalkannya? Dari kanuro, dari maf'ul bih, dari kata auda'a. Cahaya tersebut cahaya mana? Kita ingat cerita yang 2 bulan lalu bahwa semua makhluk diciptakan dari cahaya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian yang nantinya bakal dari Nabi Muhammad SAW, cahaya dititipkan di punggung Nabi Adam. Nah, Allah berwasiat, Allah juga membuat perjanjian kepada Nabi Adam, jangan sampai nanti cahaya yang dititipkan di pijohrihi, di pundaknya ini, ya diberikan kepada sembarang orang, supaya nanti apa, Nabi Muhammad lahir dari laki-laki dan dari perempuan yang mulia. Kira-kira begitu maksudnya. Alhamdulillah terjaga terus, ya, apa namanya, kemuliaan tersebut, gitu, ya. Nah, siapa itu? Illa fi ahlil karami wal ghururi, kecuali cahaya itu diberikan kepada orang-orang yang mulia dan orang-orang yang baik. Jud mulia ini, jud ini bisa baik, bisa bagus, bisa dermawan juga bisa, kecuali bagi orang-orang yang mulia dan baik. Jud ya, huwa min atfit tafsir. Ini wawunya adalah termasuk atof yang menjelaskan. Jadi udah tarom juga jud. Itulah fungsi atof tafsir. Siapa itu? Lil apa al ya? Al-mutahhirina bitasdidit ta'i wal ha'i wa fathihima ay al-mutahhirina. Baca al-mutahhirina. Sebab apa? Disadarkan, ditasdidkan ta dan haknya, yaitu orang-orang yang suci atau mensucikan diri, minat danasi, dari kotoran. Wa muradu bihi, yang dimaksud dengan kotoran huna di sini az-zina. Jadi jangan sampai ada keturunan Nabi ini di atasnya ini pernah berzina. Nih, di antaranya yang harus dijaga oleh Nabi Adam. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
wal juhudi, dan tidak termasuk orang-orang yang ingkar. Juhud ini bukan juhud. Ya, kalau jahada yajhadu pakai hadil, jahada yajhadu artinya mengingkari. Tapi kalau kata huruf besar jahada yajhadu, jahdan artinya sungguh-sungguh. Ajhada yujhidu artinya melakukan kesungguh-sungguhan. Gitu. Ada beda lagi, ada lagi kalau zuhud yang pakai zat, ada lagi, ada 3 gitu. Kalau yang zuhud, orang-orang zuhud pakai zat, pakai hak besar, itu zahuda, yadhudu, zuhdan, Ustaz. Itu beda lagi gitu. Jadi zahuda, yadhudu, zuhdan. Artinya apa? Zuhdan itu orang yang nggak punya keinginan. Jadi ada 3 nih kata-kata itu kalau santri penting untuk diingat. Nah, orang-orang yang mengingkari, wal muradu bihi, yang dimaksud dengan yang mengingkari itu huna di sini adalah apa? Anwaul kufri, berbagai macam kekufuran. Jadi tidak pernah keturunan Nabi nanti ini yang ada di atas Nabi Muhammad ini adalah orang yang pernah ingkar. Tidak ada. Nah, semua orang-orang baik. Pamazal dan nuru, maka cahaya itu tidak henti-hentinya. Yang takilu min juhurin rijalil ahyari, tidak ada henti-hentinya cahaya itu yang takilu berpindah dari punggung laki-laki pilihan terpilih. Aidul fadli, laki-laki terpilih adalah Dzul Fadli, yang memiliki keutamaan. Coba lihat keturunan Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin apa ya? Bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab. Ya, saya nggak hafal itu. Ada yang hafal waktu di madrasah dulu? Dulu di madrasah kan pernah hafal ya. Bin Kilab itu kan Qusay bin seterusnya. Nah ini, dulunya hafal ini kita. Nah gitu. Ila butuni nisa'il ahrori, kepada perut rahim wanita-wanita yang ahror, yang terbebas. Ya, ayrol sot, yang selat, yang bersih. Hatta aw solathu ayat nuro yaitu sarofil wal makarimi, sampai kemudian ya, kekuasaan Allah yang mulia dan terhormat ini menyampaikan ya nur tersebut, cahaya tersebut ya iman atau yang memiliki ya kemuliaan dan kehormatan tersebut ila Abdillahi ibni Abdul Muttalib. Nah, sampai ujungnya kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Maha memiliki kehormatan menyampaikan cahaya tersebut kepada siapa? Seorang laki-laki yang bernama Abdul Muttalib, kakeknya yang kemudian melahirkan Abdullah, lalu kemudian melahirkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Gelar dari Abdul Muttalib ini adalah apa? Ad-Dabi. Beliau adalah Ad-Dabi. Sebab apa? Beliau pernah berjanji untuk mengorbankan anaknya. Ya, nanti kita baca ceritanya sampai Abdul Muttalib ini ya disebut sebagai orang yang mengorbankan anak. Nah, kalau kita lihat perjalanan hidup ya para ulama, para
pejuang dakwah ini mereka memiliki 3 hal. 1, mereka mujahid. 2, mereka itu mujtahid. Lalu ketiga, mereka mujaddid. Ini kudunya ini untuk melawan dominasi politik dan ekonomi. Seorang muslim dia harus mujahid. Atau mujahid yang sungguh-sungguh berjuang. Kalau dia seorang guru, sungguh-sungguh jadi guru. Ketika dia politisi, sungguh-sungguh jadi politisi. Ketika dia seorang pedagang, sungguh-sungguh dia berdagang. Jadi seorang pedagang harus mujahid. Maka apa? Syahid yang ketika mati sebagai mujahid pedagang. Yang kedua, seorang muslim harus jadi mujtahid. Ya, mampu memproduksi ide baru, gagasan baru, teori baru. Jangan diam aja kita. Jadi selain kita sungguh-sungguh menjadi seorang mujahid, harus juga menjadi seorang mujtahid. Orang yang apa? Memproduksi, membuat, menciptakan teori, menciptakan gagasan, ide buat masyarakat. Yang terakhir, lalu dia harus menjadi mujaddid, pembaharu. Ini kira-kira kondisi zaman udah begini nih, kira-kira bagaimana ya? Nah, orang kecenderungannya sudah harta misalnya. Bagaimana supaya kecenderungan orang ya tidak selalu pada harta misalnya, diajari beramal. Jadi kita mesti jadi mujahid, mesti jadi mujtahid, dan mesti jadi mujaddid. Orang yang selalu mengadakan pembaharuan. Ya minimal kita mujahid dulu dan sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh beramal soleh. Lalu kita jadi mujtahid, memproduksi ya kebaikan, memproduksi teori, gagasan buat masyarakat hidup. Baru kemudian kita jadi seorang pembaharu, mujaddid. Ini mungkin yang saya sampaikan. Maaf kalau kelamaan, karena memang kita nanti sampai pukul 7 seperti yang terjadwal. Hari ini kita terasa berbeda karena ada di Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah sejak tadi pagi masih duduk sudah terpampang di depan. Begitu juga roti. Ya, mudah-mudahan kita bisa makan nasi uduk. Ya, kalau kita masih kurang nampaknya sama roti. Kalau orang bingung dulu ngomongnya begini. Kalau habis makan nasi dia ngomongnya begini. Saya makan kalau habis makan nasi, cuci mulutnya kan pakai uli. Ngomongnya begitu. Itu omongan pengen nambah. Kalau emang ulinya kagak ada, saya nambah nasi dah. Itu lagu orang minum zaman dulu. Saya kalau habis makan kan biasanya makan uli. Kalau emang uli kagak ada, saya nambah lagi dah. Mau nambah ngomongnya begitu. Jadi apa namanya? Muter-muter, main nambah menambah aja ya. Baik, terima kasih. Tercatat sudah ya yang mendaftar untuk umroh. Ini ada berapa Bang? 23 orang. Ya, baru 23. Kalau kita segini banyaknya umroh ini, ya insya Allah bisa satu pesawat. Amin. Ini yang saya sampaikan. Lalu ada Pak Adam bagi yang ingin memelihara hewan kurban, ada Pak Adam datang dari Sawangan. Kemudian bagi yang ingin juga akikahan juga ada Pak Adam juga menyiapkan 2 juta kalau salah ya, sudah rapi. Jadi Pak, kita begini aja gampang. Kalau kita anak kita, cucu kita mau akikah, kita pesan ke Bang Adam. Lalu hewan akikahnya yang udah dimasak kita bagi buat jamaah kita, berupa kebuli atau apa. Jadi menguntungkan semua. Gitu. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Ketua DKM, para asatid, ada saya, Ustaz Haji Hengkot, dan seluruh jamaah yang hadir,
Bahkan ada Bang Roy tadi kelihatan di mana Bang Roy ini. Ya, alhamdulillah dari Sukmajaya. Mungkin yang paling jauh ya. Iya. Ya? Iya. Paling jauh. Paling jauh. Dengan Ustaz Masrur biasanya. Ustaz Masrur datang. Oh datang, Masya Allah. Alhamdulillah dari Sukmajaya hadir. Ya, ini yang sekali lagi saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Insya Allah bulan depan kita baca ismuhu apa ini? Syaibatu. Syaibah. Syaibah. Yang namanya adalah Syaibah. Terima kasih. Mohon maaf bila di taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.